Pinocchio, boneka kayu berhidung panjang. Pada suatu hari, hiduplah seorang lelaki tua bernama Geppetto. Kesehariannya ia bekerja sebagai tukang kayu. Ia hidup sebatang kara pada rumah sederhana yang terisi barang-barang yang terbuat dari kayu. Lalu tiba pada suatu malam, Geppetto tidur sangat lelah karena pesanan kayu pada hari ini sangatlah melimpah. Hari ini sangat melelahkan. Aku memotong kayu sangat banyak, sehingga badanku sekarang pegal-pegal. Andai aku mempunyai seorang anak yang bisa memijat punggungku. Di tengah tidurnya yang lelap itu, Geppetto bermimpi mempunyai seorang anak laki-laki yang akan menemani kesehariannya. Di dalam mimpi itu, Geppetto merasa sangat senang karena sudah lama ia menanti kehadiran anak laki-laki. Keesokan harinya, Geppetto bangun dari tidurnya dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Geppetto mengambil beberapa kayu di dekatnya. Ia berniat untuk membuat boneka kayu. Karena kemampuan Geppetto yang sangat handal, jadilah sebuah boneka kayu yang terlihat sangat nyata. Geppetto sangat senang melihat hasilnya. Meskipun itu adalah sebuah boneka kayu, bukan anak lelaki yang sebenarnya. Akhirnya, aku mampu membuat boneka kayu ini terlihat nyata. Andai kau adalah anak lelakiku, akan ku sayang-sayang. Geppetto sangat menyayangi boneka itu hingga Geppetto memberi nama Pinocchio. Namamu adalah Pinocchio, sebuah boneka kayu yang akan menemani hari-hariku. Geppetto membawa Pinocchio tidur di sebelahnya. Ia sangat senang dengan keberadaan boneka kayu ini. Temani aku tidur ya, Pinocchio. Saat Geppetto mulai tertidur, disinilah cerita Pinocchio dimulai. Ternyata selama ini, peri biru mengawasi kegiatan Geppetto. Peri menyadari kehidupan Geppetto lebih berwarna dengan adanya boneka kayu miliknya. Hingga akhirnya, peri biru memberi kehidupan pada Pinocchio, si boneka kayu tersebut. Geppetto adalah manusia yang baik. Kau selalu membantu sesamamu, maka akan kuberikan kehidupan pada Pinocchio kecilmu. Pinocchio pun hidup. Ia mulai menggerakkan tubuhnya. Ia mencoba untuk bicara dan memulai kehidupannya dengan Geppetto. Aku bisa menggerakkan kakiku. Dan lihat, aku bisa berjalan. Aku bisa menari. Dan dengar, aku bisa berbicara. Mendengar kerusuhan di sampingnya, Geppetto terbangun dari tidurnya dan sangat terkejut melihat Pinocchio yang berdiri di depannya. Mimpi Geppetto mempunyai anak lelaki sudah menjadi nyata. Boneka kayu, kau hidup, anakku. Iya, Ayah. Keesokan harinya, Geppetto mengirimkannya ke sekolah. Pinocchio membawa uang untuk membeli buku dan peralatan sekolah. Pinocchio anakku, kau harus sekolah. Ini uang untuk membeli peralatan sekolahmu. Berangkatlah. Baiklah, aku akan pergi sekolah. Pinocchio sangat bahagia. Ia segera berjalan menuju sekolahnya. Namun di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang. Hei anak kecil, mau pergi kemana kamu dengan uang sebanyak itu? Aku akan pergi ke sekolah dan uang ini akan aku gunakan untuk membeli buku. Bagaimana jika kamu membeli permenku saja? Rasanya sangat enak dan manis. Anak kecil sepertimu pasti menyukainya. Belum menjawab penawaran pedagang, seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio dan berbisik. Jangan Pinocchio, jangan lakukan itu. Ingat kata Geppetto. Namun Pinocchio mengabaikan belalang itu. Ia segera mengambil semua permen dan membayarnya. Oh iya, ayahku juga menyuruhku untuk membeli permen dengan semua uang ini. Ambillah permen ini dan berikan uangmu untukku, nak. Pinocchio menikmati semua permen itu tanpa Pinocchio sadari. Setelah ia berbohong tadi, hidungnya memanjang. Setelah keluar dari toko itu, belalang kembali menempel di pundak Pinocchio. Kau kemanakan uang dari Geppetto? Uangnya jatuh dan menghilang. Lalu permen yang kau makan dapat dari mana? Diberi seseorang.
Hidung Pinocchio semakin bertumbuh panjang ke depan karena ia terus berbohong. Pinocchio terus menyusuri jalan menuju sekolah. Namun ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing yang menjual sebuah tiket pertunjukan. Mereka menawarkan kepada Pinocchio untuk melihat pertunjukan tersebut. Hai, kami menjual tiket pertunjukan boneka. Harganya cukup 5 koin untukmu. Ya, belilah. Di sana kau bisa bertemu dengan boneka-boneka yang lucu. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang menarik. Lalu ia membeli tiket tersebut dan pergi ke pertunjukan boneka. Kebetulan sekali, sisa uangku 5 koin. Ayahku menyuruh untuk pergi ke tempat pertunjukan boneka. Belalang hanya geleng-geleng kepala menyaksikan Pinocchio kembali berbohong dan hidungnya bertambah panjang. Namun Pinocchio bernasib malang. Yang ia beli dari serigala dan kucing itu adalah tiket palsu. Ia hanya duduk di depan pintu dan menangis karena tidak bisa masuk ke dalam pertunjukan boneka. Aku ditipu. Tiketku palsu. Aku tidak bisa melihat pertunjukan boneka itu. Datanglah seorang lelaki asing dengan tubuh besar, berambut dan berjenggot panjang. Ia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka itu. Stromboli terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu yang hidup tanpa tali pengatur. Hai anak laki-laki ganteng, kau sangat unik. Mengapa kau menangis sendirian di sini? Tiket yang kubeli palsu, Paman. Aku tidak bisa masuk ke dalam. Tanpa berpikir panjang, Stromboli mengajak Pinocchio untuk bergabung dalam pertunjukan. Pinocchio sangatlah senang. Ia naik ke atas panggung. Pinocchio menghibur para penonton dengan bernyanyi dan menari. Semua penonton bertepuk tangan sangat meriah melihat penampilan Pinocchio. Pinocchio yang selalu bersemangat membuat dirinya lengah dengan gerakannya. Tanpa disadari, hidung panjangnya tersangkut pada boneka lain. Penonton merasa terhibur. Mereka menertawakan Pinocchio. Kini Pinocchio merasa sangat lelah. Ia merindukan Geppetto. Selesai pertunjukan, Pinocchio mau pulang ke rumah. Namun Stromboli langsung mencegah dan memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar dan berkata, Pulang enak saja, kau milikku sekarang. Kau akan membuat pertunjukanku semakin laku. Tetapi aku merindukan ayahku. Dia pasti mengkhawatirkanku karena tak kunjung pulang. Bukan urusanku. Pinocchio menangis di dalam sangkar dan belalang ajaib itu muncul kembali. Ia berada di hidung Pinocchio. Lihat apa yang sudah terjadi, Pinocchio. Kalau kamu menuruti apa yang Geppetto katakan, ini semua tidak akan terjadi. Seharusnya kamu belajar di sekolah dan hidungmu tidak bertambah panjang. Maafkan aku menyesal telah berbohong. Belalang ajaib, tolong aku, beritahu ayahku. Belalang ajaib itu memberikan kesempatan kepada Pinocchio untuk memperbaiki kesalahannya. Ia terbang ke rumah Geppetto untuk memberitahu apa yang terjadi pada Pinocchio. Apa? Kita harus segera menyelamatkan Pinocchio anakku. Biar aku antar, Tuan. Dia menunggumu di sana. Dengan cepat Geppetto masuk ke dalam pertunjukan boneka yang sudah selesai itu. Ia menemukan sangkar Pinocchio dan segera melepaskannya. Stromboli yang melihat itu segera berteriak. Pencuri! Pencuri! Ada pencuri bonekaku! Geppetto menyuruh Pinocchio untuk bersembunyi di belakangnya. Boneka ini milikku. Kau tak berhak mengurungnya di dalam sangkar. Pinocchio tidak tinggal diam. Ia membuat jebakan sehingga Stromboli terjatuh. Melihat kesempatan itu, Pinocchio dan Geppetto pergi melarikan diri. Bagus nak, ayo cepat kita pergi dari sini. Baik ya, ayo kita berlari sekencang-kencangnya. Setelah sampai di rumah, Pinocchio memeluk Geppetto sangat erat. Ia menyesali perbuatannya. Ia merasa malu. Ia menceritakan semua perbuatannya. Pinocchio berjanji tidak akan berbohong lagi. Lihatlah hidung panjangmu.
Aku malu memilikinya, Ayah. Terima saja nak, ini balasan atas perbuatanmu. Seiring berkembangnya waktu, Pinocchio terus menjadi anak yang selalu jujur dan tidak pernah berbohong. Maka dari itu hidungnya perlahan mengecil dan mengecil, hingga kembali seperti semula. Ayah, lihat hidungku. Ia kembali seperti semula. Semua berkat kesabaran dan perbuatan baikmu nak. Geppetto tidak lagi kesepian karena ditemani Pinocchio setiap harinya. Mereka pun hidup bahagia.